nama aku Trisna. Di sini aku udah bareng teman-teman aku nih. Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai. Pertama kita perkenalan dulu sama teman-teman aku. Yang pertama aku Iren. Kedua aku Fazel. Nah, kita akan ngobrolin tentang seputar desain aja ya guys. Nah, kebetulan kita lagi belajar di mata kuliah sejarah desain grafis. Dan kita bakalan ngobrolin tentang postmodern sama modern akhir. Desain modern. Oh iya, desain modern akhir. Nah, menurut kalian nih, desain postmodern itu terciptanya karena apa? Mungkin karena orang-orang di modern akhir udah mulai bosan kan ya. Kayak pengen ada yang lebih menarik gitu, lebih menantang. Kayak menurut Fazel mana nih? Kita Bisa ya? coba. Bisa ya? Bukan. Kayak nyanyi aja. Bisa ya? A few moments later. Desain postmodern itu menurut aku ya tercipta karena orang-orang itu pengen hal baru gitu. Dan selain hal baru juga postmodern ini pastinya unik gitu. Terus Itu sih kalau itu gimana ya? Suka nggak kalian tentang postmodern ini? Tergantung. Ada yang postmodern, gimana ya, peminatnya pasti ada postmodern ini. Tapi ada juga yang bukan berarti nggak suka, cuman mereka susah memahami nilai estetika dari postmodern ini gitu. Kalau menurut Ira? Iya, gimana? Mana ya, kalau sebagai anak DKV nih kan kebanyakan anak DKV nih punya ciri khas sendiri gitu kan. Jadi mungkin postmodern, ya postmodern ini cocok buat mereka gitu. Ada yang cocok. Nah, kebetulan Fazel nih kayak anak skena banget ya kelihatannya. Suka nggak nih postmodernnya? Kalau menurut aku ya, ada beberapa karya postmodern yang masih bisa aku nikmati gitu, aku suka. Tapi aku lebih suka yang lebih gampang dipahami sih. Jadi 50-50 deh kayaknya. Kalau Eren sendiri? Sama sih, tergantung kayak gimana ya. Kalau postmodern sendiri kan kadang emang sulit dimengerti artinya gitu. Kalau modern aja lebih simpel aja gitu. Jadi gimana ya, tergantung fungsinya aja. Tapi justru itu sih fungsinya dari postmodern tadi itu, karena si seniman atau desainernya ini menciptakan postmodern itu bukan bertujuan kayak konsumen misalnya melihat gitu terus mereka langsung paham bukan itu yang mereka mau. Mereka maunya konsumen atau penikmat ini bingung sama apa maksud dari karyanya itu. Justru itu yang bikin lebih menarik. Jadi kalau orang udah bingung tujuan si desainnya tercapai sih itu kayak. Karena ciri khasnya juga kali ya, karena yang acak-acakan gitu. BTW karena acak-acakan tadi nih. Oh iya, tentang makanan nih. Bubur ayam itu termasuk postmodern nggak? Kalau bubur ayam diaduk mah iya, postmodern. Karena acak-acakan. Iya, oke. Tapi kan ya sama kayak buburnya banyak orang yang suka tim diaduknya atau yang tim nggak diaduknya, ya kan? Positif Atau aja. tergantung sih, atau mungkin kedepannya ada yang dagang bubur tapi alumni The Cafe. Jadi di menunya bubur modern, bubur postmodern. Unik sih kan. Bubur modern akhir. Estetik Terus banget. kalau bubur modernnya itu kayak gimana? Buburnya nggak boleh diaduk, udah ada rulesnya. Kalau kalian aduk, kalian bayar 2 kali lipat. Oh, gitu. Kalau kalian aduk, kalian berarti belinya bubur postmodern. Oh gitu Ada guys. sektenya sih. Sakti bubur diaduk atau nggak diaduk. Jadi teman-teman, sakti bubur diaduk atau nggak diaduk nih. Nah, seterusnya teman-teman ada yang kenal gitu nggak sama apa ya, pencipta atau desainer postmodern? Aku kenal dekat sih sama Oh, Deket kenal banget nih. David Carson ya. Aduh, Kebetulan tinggalnya di belakang rumah aku. Kita maghrib selalu bareng-bareng ke masjid. iya. David Carson ini karyanya postmodern, tapi menurut aku dia ini postmodern yang 50% aku suka itu ada di dia gitu.
Contohnya kayak gimana nih desainnya? Kayak ada ya, aku ngeliat di Google itu keren sih. Kayak misalnya gini nih. Nah, Bisa mungkin dilihatin. ya nggak? Nggak kelihatan. Ya. Kalian bisa searching aja di Google ya. Karya postmodernnya David Carson. Tapi itu lebih kayak scrapbook ya kalau zaman-zaman Justru sekarang. itu gitu ya. unik. Heeh. Ini postmodern, tapi masih bisa kita pahami gitu. Iya. Karena scrapbook pun anak-anak sekarang pasti suka. Lebih estetik gitu kalau scrapbook sekarang kan. Terus yang lain nih yang mau ditanyain dari teman-teman Postmodern ini terciptanya tahun kapan sih? dari 1970-an kalau nggak salah. Orang tua kalian udah lahir dong ya? Belum sih. Ah. Udah ya. Udah. Udah ya? Udah. Nah itu mereka ada yang tahu nggak gitu karya postmodern ini? Ya nggak tahu ya, soalnya aku juga belum pernah nanya-nanya gitu ke orang tua. Lagian juga waktu tahun segitu orang tua aku masih anak-anak kali ya. Iya, Masih 4 atau 5 tahun. Ya mungkin di umurnya yang udah remaja. Mungkin di zaman itu ya terkenal kali ya, terkenalnya yang postmodern gitu juga, yang apalagi kalau poster-poster musik dulu kan kayak postmodern gitu. Kalau orang tua ini ada yang tahu nggak postmodern? Kalau orang tua mungkin sih enggak, tapi kalau mungkin abangku banyak tahu sih, kayak penggemar band-band lama gitu kan, poster band lama itu lebih ke postmodern. Itu kalau postmodernnya dicampur sama yang modern bisa nggak ya? Itu bisa. Nggak bisa sih. Kalau postmodern sama modern itu yang menang bakal postmodernnya. Jadi bakal kalah unsur modern yang ada di misalnya poster gitu. Jadi ujung-ujungnya bakal postmodern. Ada yang postmodern ya. Oh, karena yang modernnya itu lebih simpel gitu ya? Kan yang apa postmodern itu sering dianggap aneh nggak sih? Mungkin untuk target visualnya yang menilai postmodern ini aneh itu tuh bagi desain kayak yang aku bilang tadi, bagi desainernya itu berhasil gitu. Iya. Jadi desainernya nggak mikirin kepuasan orang yang melihat sih, dia mikirinnya tujuan dia di karya postmodern yang kita capai gitu. Jadi sisanya terserah pendapat orang. Kalau ada yang suka syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Emang berdasarkan selera masing-masing ya. Kira-kira kalau yang desain postmodern itu ada itu nggak yang apa namanya di brand-brand gitu? Kalian pernah lihat nggak? Kebanyakan desain modern akhir nggak sih kalau brand? Misalnya Kayak brand apa ya? Brand baju mungkin mereknya Fashion, kan banyak. fashion gitu ya. kalau penerapan postmodern itu aku belum pernah lihat sejauh ini. Kan jarang kan. Nah orang lebih itu nggak sih, kan yang modern lebih simpel juga kali ya, jadi orang lebih menerima juga. Kalau untuk modern mungkin untuk visualnya dia tuh lebih acak-acakan gitu, terus mungkin lebih rumit gitu pengerjaannya. Menurutnya aja bikin orang mikir kan. Iya betul. Kalau ditaruh di brand, kayaknya brand itu bakal ngincar customernya biar gampang paham. Jadi nggak mungkin nerapin postmodern kecuali brandnya udah ternama, mereka nerapin desain postmodern pada produknya, enggak di baju atau sweater, hoodie gitu. Kalau yang postmodern itu termasuk abstrak itu nggak sih? Bisa kayaknya. Soalnya tulisannya ada yang acak-acakan. Fontnya juga kayaknya bisa lebih dari satu font. Bener banget. Tapi kalau yang modern kan cuma beberapa font yang lebih rapi gitu gak sih? Kalau yang postmodern itu lebih acak-acakan sih intinya. Apalagi nih, teman-teman.
Nah itu. Nah ini nih teman-teman, kalau yang postmodern itu kan warna-warninya. Apakah yang semua yang dinamain warna-warni itu yang berwarna-warni termasuk postmodern? Kebanyakan sih iya gitu. Kan Tapi nggak warna-warni selalu postmodern itu. Tergantung penyusunannya nggak sih. Oh. Kalau penyusunannya abstrak bisa jadi tergolong postmodern. Tapi kalau penyusunannya bagus kayak pelangi merah kuning hijau bisa jadi LGBT. Tit. Kan postmodern itu apa ya? Desainnya tuh termasuk bebas nggak sih? Kan karena acak-acakan gitu, terus desainnya kayak mengartikan bebas sama nakal gitu. Terus apa ya? Lupa lagi. Apakah desain postmodernnya itu lebih cocok untuk anak muda atau yang lebih tua, yang kayak kamu tanya tadi nih tentang orang tua? Kan pada masa itu berarti orang tua yang udah pada lahir masa itu udah remaja kali ya? Jadi apakah cocok untuk anak remaja aja atau udah usia akhir-akhir? Memang kebanyakan cocok buat remaja nggak sih? Soalnya kalau buat orang yang udah tua gitu atau 40-an ke atas mungkin postmodern ini bikin mereka mikir gitu loh. Jadi mungkin remaja lebih suka yang mungkin. Tapi kan dia lahir di masa itu. Iya, kalau menurut aku orang-orang dulu bisa jadi di mungkin masa remajanya mereka bisa jadi lebih suka yang postmodern ini karena itu yang hype pada masanya gitu. Nah, sesuai namanya postmodern, terus yang sekarang modern. Yang modern tentunya lebih ke anak-anak yang zaman sekarang loh, yang Iya. gampang dipahami, simple juga, orang nggak pengen ribet bikinnya gitu. Berarti besok kalau udah ada generasi baru mungkin ada gaya yang baru lagi. Bisa jadi. Teman-teman itu nggak sih punya bukan pernah buat scrapbook? Kan scrapbook tadi gayanya kayak postmodern gitu. Hah? Kenapa scrapbook? Pernah, aku pernah. Sebelum UTBK loh. Jadi waktu itu aku kan masuk ke bimbel gitu. Jadi ada satu guru favorit kami kan. Jadi kami pengen bikinin dia hadiah sebelum bisa jadi kami bikinin scrapbook. Dan Kamu yang bikin atau rame-rame nih? yang paling banyak kerjanya sih bertiga doang. Yang Siapa? lainnya kan bantu bikin. Kamu masukin bertiga itu atau enggak? Masuk lah. Oh ya. Jadi kami bikin scrapbook. Untuk bikin itu sih menurut aku menarik ya, karena kita nggak perlu mikirin posisinya harus gimana perfeksionis banget, nggak perlu. Jadi kayak nyantai sih bikinnya, enak sih bikinnya kalau scrapbook gitu. Karena dia acak-acakan aja, jadi kalau ya asal nempel aja Jadi berarti. udah bisa dibilang postmodern juga berarti. Kalau Jadi kita asal modern, asal letak aja jadi postmodern, bisa dibilang gitu nggak? kayaknya bisa, cuman kita yang bukan desainernya takut salah kan Oh, ya. iya. Jadi desainernya tersinggung. Iran yang sebagai desainernya menurut Iran gimana? Aku sih belum pernah nyoba ngedesain kayak scrapbook atau majalah gitu ya. Aku lebih ke ilustrasi daripada desain. Belum pernah coba nyoba. Yang gaya postmodern berarti. Minat ya, kayak ada pengen apa coba aja gitu. Minat sih. Pengen bikin apa nih? Mungkin kayak cover majalah gitu, poster. Kalau poster sekarang ada yang postmodern nggak? Banyak ya tuh. Contohnya kayak apa? Mungkin di konser-konser gitu mungkin. Kalau yang sejauh ini aku nggak perhatiin sih ada poster yang pakai unsur postmodern. Berarti postmodern di zaman sekarang tuh udah langka kali ya, karena orang pada mikirin untuk buat desain yang lebih modern aja kan. Bisa jadi. Kalau kalian nih, misalnya dalam bidang style, kalian suka nggak pakai yang mungkin acak-acakan gitu kayak
bukan robek-robek ya. Misalnya warna antara warna jilbab, baju, celana, sepatu itu beda-beda gitu. Bedanya pun nggak connect, jadi nabrak-nabrak warnanya. Oh, kayak merah gitu. Abstrak gitu deh pokoknya, Hijau iya. gitu. Kan ada minatnya nggak gitu? Mungkin ada, tapi kalian gengsi gitu, ada nggak gitu? Aku pribadi nggak ada fashion yang kayak gitu. Masih belum berani nyoba yang colok gitu ya. Tapi Nah, mungkin ada. itu juga kayaknya kalau dalam pembuatan misalnya poster dari unsur postmodern mungkin orang kayak ragu-ragu gitu kayak nyobanya. Nah, mungkin bukan stylenya juga, karena nggak percaya diri juga untuk buat desain kayak itu. Ya nggak sih? Kayaknya gitu. Oh iya, nah, apakah kan ada nih sekarang yang manual kita buatnya nggak pakai alat-alat bantu yang digital gitu. Apakah postmodern itu harus digital atau boleh manual? Bebas sih kayaknya, bebas sih. Karena itu kan desainnya, jadi kita menerapkannya bebas mau digital mau tradisional. Itu sesuai kemampuan kita aja. Cuman seleranya kan udah jelas. Misalnya selera aku postmodern, skill aku ada di tradisionalnya. Jadi aku bakal nerapin unsur postmodern dengan skill tradisional. Apalagi postmodern ini terkesan abstrak nggak sih? Jadi mungkin lebih enak abstrak di tadi kalau menurut aku sih. Jadi ya kayak Jadi gitu. teman-teman sukanya di tradi kali ya? Iya. Atau belum pernah coba juga mungkin di digital, jadi tradi lebih enak kan? Kalau menurut kalian postmodern ini kedepannya bakal lebih hype daripada modern atau beriringan atau tertinggal? Ini menarik. Kalau dilihat dari penggemarnya kayak agak tertinggal mungkin. Tapi mungkin di masa depan juga ada orang yang gunain desain postmodern terus tiba-tiba hype gitu. Menurut aku gitu sih bakal tertinggal soalnya seiring zaman pasti ada lagi nanti yang baru kan. Kayak style yang Ada baru. yang baru, nah ini tertinggal kecuali ada yang mau mendorong untuk dia agar setara kayak beriringan itu antara postmodern, modern dan mungkin ada tema-tema terbaru lagi ke depannya. Tapi kalau dilihat dari sekarang penggemarnya juga nggak terlalu banyak sih. Jadi juga Apalagi orang sekarang lebih suka yang simpel. mungkin kemungkinan besar sih kita berpendapat bakalan tertinggal ya guys. Teman-teman bisa itu nggak bisa jelasin dikit kekurangan dari postmodern gitu deh, kekurangannya Menurutnya aja deh. enggak, menurut Trisna dulu deh. Kekurangannya menurut aku ya susah dimengerti ya. Bukan kayak abstrak gitu, terus orang peminatnya juga dikit. Kalau secara keseluruhan emang pasti jawabannya gitu. Postmodern bakal susah dimengerti, kekurangannya susah dimengerti sama target pasarnya jadi kurang luas gitu. Iya, karena juga nanti kan yang sekarang kebanyakan orang awam gitu ya, yang nggak ngerti tentang desain juga. Terus, Jadi kamu ngerti. Kamu oh, hebat. bukan maksudnya selama ngomong lagi. Bukan maksudnya kayak kalau kita yang tahu nih postmodern, jadi kita bakalan ngerti oh ini postmodern, oh ini kayak gini. Kita sepenuhnya nggak bakal tahu gitu kan. Tapi kalau orang awam yang nggak tahu tentang desain postmodern, belum ngerti sama sekali pun, mungkin bakalan beda kayak apa sih gitu. Atau mungkin ada daya tariknya tersendiri ya. Mungkin mereka ngeliat dari jauh, ada yang abstrak gitu. Mungkin itu jadi daya tariknya. Apalagi mencolok kan. Iya kayak apa nih gitu. Jadi mereka bakal ngeliat. Walaupun ujung-ujungnya ada yang paham, ada yang enggak. Kalau kelebihannya, Sebenarnya itu tadi nggak sih, lebih mencolok jadi menarik, kayak bikin orang mikir. Justru itu juga yang menjadi bikin menarik. Mencoloknya sih, jadi gampang juga dapet perhatiannya. Oh iya, perhatian untuk publik untuk Jadi kesannya dari jauh itu yang ngelihat gak bakalan kayak misalnya yang modern kan rapi. Jadi orang kayak bosen gitu, misalnya mau ngebaca bosen gitu kayak. Kalau modern paling tulisan, Iya, bosen font gitu pokoknya. ya udah gitu kan. tapi kan modern lebih simpel.
lebih kayak enak aja kalau dilihat. Iya, tapi So, emang itu deh kelebihan kekurangan. Kelebihannya bakal gampang narik perhatian. Jadi kalau kalian pengen orang ketipu, kalian bisa bikin posternya 2 halaman. Yang depannya postmodern, terus nanti bisa buka belakangnya Iya. modern. Jadi orang udah baca belakang. Iya. Yang pertama udah tertarik nih, ih apa nih bagus gitu. Pas dibuka, males lah gitu. Akhirnya mereka pergi. Tapi berarti itu kan gagal desainnya. Bisa ya digabungin kayak gitu kira-kira? jadi yang sebenarnya menarik yang di belakangnya atau yang di depan? Yang postmodern atau yang modern? Udah Postmodern itu kayaknya udah pasti mencolok. Cuman modern juga bisa dibikin mencolok. Kayak misalnya kalian bikin poster tentang musik, kalian bikin itu ada gambar gitarnya gede, otomatis orang lihat gambar gitarnya dulu. iya. Nah, kecuali postmodern udah abstrak, jadi kayak ya langsung mencolok aja gitu. Jadi intinya kalau postmodern itu kan lebih menarik perhatian. Kalau yang modernnya itu dia simple, terus kayak nikmatnya itu mungkin lebih di penikmatan untuk lihatnya tadi. Pemahamannya sih menurut Lebih ke tujuan dari posternya. Kalau postmodern kan nggak terlalu pentingin fungsi, yang penting kayak ada ciri khas desainernya gitu. Jadi maknanya kali ya. Jadi orang lebih sulit untuk menafsirkan maknanya itu apa. Nah, terakhir nih teman-teman. Terakhir banget nih, serius terakhir. Lebih milih postmodern atau modern? Bisa dua-duanya nggak sih? Iya. Ya kalau aku nggak bisa milih satu sih, karena sebagai kita yang masuk ke kafe otomatis minat desain kan. Iya. Jadi dua-duanya bakal ada masanya kepake gitu. Jadi aku kayak dua-duanya 50-50. Kalau ini yang Sama sih, nggak bisa milih salah satu. jadi menonjolnya kalau untuk sekarang. Maybe kalau dipikir-pikir lagi 60-40. Aku 60 modern. Kebanyakan pakai yang modern aja sekarang. Oke deh teman-teman. Sekian dulu. Gimana nih ngobrolnya, apakah santai atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami jawab nih? Untuk teman-teman bisa komen. Jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube kami. Dan sekian dari ngobrol-ngobrol santai kita tentang desain. Terima kasih juga untuk Iren dan Fazel yang udah hadir bareng aku di sini. Sekian dari podcast kami. Bukan podcast. Sekian dari ngobrol santai kami. Teman-teman masih ada yang mau disampaikan untuk para penonton